Selamat datang di channel Gunfire Alur Cerita Film. Di channel ini kita akan mencoba mengupas alur film. Sebelumnya silakan kalian subscribe channel ini karena di sini bakal kita kupas alur film yang berkualitas, guys. Pada episode kali ini, Mimin akan mengupas alur cerita film berjudul The Brotherhood of War. Film ini adalah film yang mengisahkan dua bersaudara asal Korea Selatan yang mewajibkan mereka untuk ikut berperang melawan saudaranya sendiri yaitu Korea Utara. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dari Jin Tae, kakak dari Jin Suk. Dia ini ingin sekali menyekolahkan adiknya ke universitas agar menjadi lebih baik, dan bukan seperti Jin Tae yang hanya menjadi tukang semir sepatu. Di sini saat Jin Tae sedang menyemir sepatu, adiknya datang menemuinya. Dia memberitahu bahwa perang telah tiba. Dalam waktu bersamaan, ibu dan tunangan dari Jin Tae melihat pengumuman dari pemerintah bahwasannya masyarakat yang ada di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara diwajibkan untuk mengungsi di stasiun. Setelah sampai di stasiun, Jin Tae pergi sebentar untuk mencarikan obat tunangannya. Tiba-tiba datang para tentara Korea Selatan yang diperintahkan untuk memberitahu jika laki-laki yang berumur 18-30 tahun diwajibkan untuk ikut berperang. Sedangkan Jin Suk umurnya tepat 18 tahun. Akhirnya dia dibawa ke kereta untuk ikut perang tanpa sepengetahuan Jin Tae. Di sini Jin Tae yang mengetahui kalau adiknya dibawa ke kereta. Jin Tae langsung berusaha mencarinya. Ketika hendak masuk ke gerbong kereta, Jin Tae dihadang oleh beberapa tentara Korea Selatan. Dan terjadilah perkelahian antara Jin Tae dengan tentara Korea Selatan. Sayangnya Jin Tae kalah. Akhirnya mereka berdua terpaksa dibawa ke kamp pelatihan perang dan meninggalkan ibu serta tunangannya. Singkat cerita, saat Jin Tae, Jin Suk dan teman-teman lainnya sedang menikmati makanan, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan bom. Bahu kanan Jin Suk terluka akibat terkena bom. Jin Tae menyuruhnya untuk berdiam diri, tetapi dia tidak mendengarkan ucapan kakaknya, dan tentu saja dia hampir mati akibat terkena bom. Setelah pengumuman selesai oleh Korea Utara, Jin Tae melapor kepada ketua peleton bahwasanya dia meminta tolong untuk adiknya dirawat di rumah sakit, dan juga Jin Tae akan melakukan apa saja demi menyelamatkan adiknya. Singkat cerita, komandan peleton memberitahu bahwa jika ada yang berhasil menanam ranjau di jalur Korea Utara akan mendapat imbalan. Akhirnya Jin Tae pun menyanggupinya. Ketika Jin Tae dan yang lainnya sedang menanam ranjau, tiba-tiba mereka disergap oleh tentara Korea dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Karena kalah jumlah, akhirnya mereka pun mundur. Setelah kembali ke camp, mereka mengobati yang terluka dan kembali berlindung di parit-parit. Di camp perang Korea Selatan banyak sekali yang menderita, mulai dari kelaparan hingga bunuh diri karena depresi. Karena tak kuasa melihat hal itu, Jin Tae pun mengusulkan ke komandan peleton untuk menyerang balik Korea Utara pada malam hari. Beruntungnya komandan dan para tentara lain setuju akan hal itu. Penyusupan dan penyerangan oleh tentara Korea Selatan pun terjadi. Singkat cerita, akhirnya tentara Korea Selatan berhasil dalam penyerangan tersebut dan merayakannya. Di waktu yang sama, Jin Tae mendapat kesempatan berbicara di sesi wawancara oleh wartawan dari Amerika Serikat karena keberaniannya dalam pertempuran. Setelah mendapatkan banyak penghargaan, Jin Tae gila akan hal itu. Dia mulai tidak memperdulikan adiknya lagi, tapi tetap ada tujuan yang sama, yaitu untuk memulangkan adiknya dari peperangan. Singkat cerita, Korea Selatan mulai menyerbu kota Pyongyang, Korea Utara, dan terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat di sana. Ada yang berbeda kali ini, karena sekarang Jin Tae lah yang memimpin pasukan. Jin Tae benar-benar pintar dalam hal perang.
dia menghabisi musuh yang dilihatnya. Di waktu yang sama ketika ia menembak dari atap, Jin-tae melihat Kapten Korea Utara mundur. Dia pun mengejar hingga berhasil menangkap Kapten dari Korea Utara tersebut. Singkat cerita, akhirnya kota Pyongyang berhasil dikuasai oleh tentara Korea Selatan. Tak lama setelah hal itu, peleton Jin-tae kembali bergerak maju menyerang tentara Korea Utara yang masih sembunyi atau tersisa di sana. Pagi harinya, mereka menyisir semua tempat yang ada di sana, hingga ada salah satu teman Jin-suk keluar dari lubang perlindungan. Dia mengatakan kalau dirinya dipaksa menjadi pasukan Korea Utara, tetapi Jin-tae tidak percaya akan hal itu, dan akan membunuh semua yang ada di depannya. Beruntungnya, Jin-suk berhasil meyakinkan kakaknya, dan mereka yang tadinya akan dibunuh diganti menjadi tawanan perang biasa. Singkat cerita, radio mengabarkan bahwa sebentar lagi Jenderal MacArthur selaku pemimpin pasukan Amerika Serikat akan mengirim pasukannya ke Korea Utara. Mendengar akan hal itu, para tentara turut senang dan merayakannya, apalagi dengan Jin-tae yang mendapat penghargaan karena keberhasilannya menangkap Kapten Korea Utara hidup-hidup. Sayangnya, kesenangan itu tak berlangsung lama. 100.000 tentara merah dari Cina datang membantu Korea Utara dan siap menyerbu peleton Jin-tae. Serangan mortir membuat semua pasukan segera pergi meninggalkan camp tersebut. Ketika akan membawa para tawanan perang pergi, tiba-tiba salah satu tawanan menyandra tentara Korea Selatan. Tanpa ambil pusing, Jin-tae menembak tawanan perang tersebut, dan tidak disengaja Young-suk, teman dari Jin-suk, ikut terbunuh. Jin-suk marah besar kepada kakaknya, dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Jin-tae hanya bisa diam ketika adiknya memukulinya. Singkat cerita, musim dingin tiba. Tentara Korea Selatan mundur ke perbatasan Jangdan. Di sana, para tentara dikumpulkan kembali, dan akhirnya Jin-tae mendapatkan medalinya. Tetapi tidak hanya itu, Jin-tae meminta kembali kepada komandan peleton untuk memulangkan adiknya. Kemudian Jin-tae berusaha mencari keberadaan adiknya dan menanyakan kepada tentara lain. Sayangnya tidak ketemu. Jin-tae pun melanjutkan perjalanannya. Ternyata Jin-suk datang ke sebuah desa untuk menemui tunangan kakaknya. Di sana ia menanyakan keadaan ibunya bagaimana. Tak berselang lama, tiba-tiba datang simpatisan Korea Selatan yang akan menangkap tunangan kakaknya tersebut. Jin-suk yang tidak terima langsung menodongkan senjata. Karena kalah jumlah, akhirnya mereka berdua ditangkap dan dibawa ke sebuah tempat penyiksaan untuk orang komunis. Mereka di sana yang pernah terlibat atau bergabung dengan partai komunis akan langsung dieksekusi mati. Tibalah giliran Kim Yong-shin yang akan dieksekusi. Tiba-tiba Jin-tae tunangannya datang dan menodongkan senjata ke simpatisan Korea tersebut. Simpatisan tersebut mengatakan kalau Yong-shin tergabung sebagai anggota partai komunis dan sekaligus bekerja untuknya. Tetapi Yong-shin mengatakan kalau ia bergabung hanya untuk mendapatkan jatah makanan dan tidak tahu akibatnya jika tergabung menjadi anggota tersebut. Tak berselang lama, Jin-suk datang membantu mereka dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Ketika mereka berdua akan kabur, salah satu simpatisan menembak mati Yong-shin. Jin-tae yang tak berdaya pun tertangkap bersama adiknya. Mereka berdua diasingkan di gudang dan dianggap sebagai pengkhianat karena telah membuat kerusuhan. Jin-tae kembali dipanggil oleh komandannya, dan untuk terakhir kalinya Jin-tae memohon padanya untuk memulangkan Jin-suk. Tapi tawarannya itu ditolak mentah-mentah. Ketika Jin-tae akan dibawa ke gudang, tempatnya diserang oleh rombongan pertama Korea Utara. Dan juga komandannya mendapat perintah untuk membakar semua gudang yang berisi tawanan. Mendengar hal itu, Jin-tae berusaha untuk mengeluarkan adiknya dari dalam gudang. Tapi sayang, Jin-tae mengira adiknya sudah hangus terbakar. Jin-tae murka dan membunuh komandan yang memberi perintah membakar gedung tersebut menggunakan batu. Singkat cerita, ternyata Jin-suk, adik dari Jin-tae, selamat. Kemudian dia dipanggil untuk menghadap di ruang konseling. Jin-suk kaget karena melihat kakaknya menjadi komandan pasukan komunis Korea Utara. Dia marah besar karena tidak menyangka kakaknya mau menjadi pengkhianat negaranya. Akhirnya Jin-suk memutuskan untuk kembali berperang sekaligus menemui kakaknya yang sekarang menjadi musuhnya. Semua pasukan Korea Selatan bersiap untuk menyerang. Ternyata Jin-suk tidak diperbolehkan untuk menyerang karena kakaknya adalah seorang pengkhianat. Jin-suk tak ambil pusing. Ia melarikan diri dari camp Korea Selatan menuju utara demi ingin bertemu kakaknya. Sesampainya di bunker Korea Utara, dia akhirnya akan dipertemukan dengan kakaknya yang berada di ruang keamanan.
Ketika di perjalanan, tiba-tiba pesawat pengebom Amerika Serikat memborbardir parit-parit Korea Utara sekaligus ditambah dengan serangan artileri Korea Selatan. Akhirnya pasukan bendera yang dipimpin Jin Tae pun tiba. Jin-suk berusaha mencari kakaknya dengan melawan semua tentara yang menyerangnya. Saat Jin-suk melihat kakaknya, tiba-tiba Jin Tae menyerang Jin-suk dan tidak menyadari kalau itu adalah adiknya sendiri. Perkelahian di antara mereka pun terjadi. Jin-suk berusaha menyadarkan kakaknya. Hingga akhirnya pasukan bendera lain datang. Tentara Korea Selatan pun mundur. Jin-suk menggendong Jin Tae untuk membawanya kabur. Sayangnya mereka terkena tembakan. Kita diperlihatkan Jin-suk memeluk dan memohon kepada Jin Tae untuk sadar kalau dia adalah adiknya. Setelah berselang lama, akhirnya Jin Tae pun sadar dan memeluk adiknya. Jin Tae menyuruh adiknya untuk kabur meninggalkannya karena tentara bendera mulai berdatangan. Sambil menangis, Jin-suk pun meninggalkan kakaknya yang masih terbaring di sana. Kemudian Jin Tae yang lemah berusaha meraih senjata mesin otomatis dan menembaki tentara bendera yang berdatangan. Jin Tae pun rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan adiknya yang mundur. Akhirnya Jin Tae pun tewas terbaring menerima tembakan dari tentara bendera. Jin-suk yang selamat akhirnya pulang dan memeluk erat ibunya yang sangat ia sayangi sambil meneteskan air mata. Dan film pun berakhir. Demikianlah alur cerita film The Brotherhood of War. Semoga kalian suka ya guys. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Saya Gunfire pamit. See you next video. Bye.